Amin. Silakan duduk saudara, selamat hari Minggu buat kita semua. Di saudara yang baru pertama kali hadir di dalam kebaktian hari ini, selamat datang di dalam keluarga rohani ini. Saudara, ya, saudara, di dalam kehidupan saya ada orang-orang yang punya pengaruh yang begitu besar yang Tuhan kirim kepada saya. Saya pernah cerita kepada saudara, ada seorang yang Tuhan kirim untuk memuridkan saya di awal kehidupan saya di dalam gereja ini. Tapi kemudian season berlalu, Tuhan mengirim orang lain lagi untuk memuridkan saya. Dan merupakan kehormatan yang luar biasa buat saya, saudara. Saya mau katakan kepada saudara, setelah saya bekerja waktu itu, menjelang saya menikah, sampai di hari pernikahan saya dimuridkan oleh seseorang yang luar biasa yang bernama Bapak Wawan Hartawan. Dan beliau hadir pada pagi hari ini, saya sangat bersyukur. Saya mau mengatakan kepada saudara kalau saya bisa jadi seperti sekarang ini, ada benih yang ditanam yang luar biasa oleh Bapak Wawan Hartawan. Thank you ya. Mari kita izinkan orang lain berkontribusi di dalam hidup kita. Tidak ada seorang pun di sini yang ditetapkan untuk jadi lone ranger sendirian kita dengan Tuhan. Mari kita bersedia dimuridkan dan kita memuridkan. Jadi sekali lagi saya adalah produk dari pemuridan. Dan ada saksi hidup. Inilah beliau, inilah yang memuridkan saya. Jadi kalau saya bisa memuridkan karena saya dimuridkan sebelumnya. Amin. 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 Ya, ada teman-teman dari Bogor, saudara yang hadir pada pagi hari ini. Mari kita sambut mereka. Boleh nggak berdiri? Nggak apa-apa kali ya. Berdiri aja sebentar, teman-teman dari Bogor, saudara, teman sahabat-sahabat saya dari Bogor. Mari kita sambut mereka. Kita welcome mereka, saudara. Amin. 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 Terima kasih. Saya tahu ada Pak Harli dan Ibu Ani ikut berdiri, tetapi sebenarnya Pak Harli Ibu Ani bukan dari Bogor. Tapi memang tinggalnya dulu di Bogor, saudara, betul. Thank you Pak Harli dan Ibu Ani. Pak Harli dan Ibu Ani sudah menjadi pemimpin gereja kita yang di mana? Serpong. Khusus minggu ini, please, kali ini, gitu ya, datang ke Kuningan, gitu, ikut sambut saudara-saudara kita ini, gitu loh. Jadi absen satu kali dari Serpong. Begitu. Saya lupa lagi minta maaf sama minta izin sama Pak Agus. Mestinya Pastor Agus kalian minta maaf ya. Oke. Baik. Wow. Inilah keluarga saudara. Saya sungguh mengucap syukur untuk kehadiran saudara. Seperti yang berkali-kali saya sampaikan, saya mengucap syukur untuk support saudara bagi gereja ini. Ya, ini minggu kedua kita kebaktian di tempat ini dan minggu-minggu selanjutnya kita akan terus melihat bagaimana Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa di tengah-tengah kita. Amin. Dan setiap kita punya cerita mengenai perjalanan hidup kita. Iya kan? Saya agak alergi kalau orang bertanya bagaimana kabar, luar biasa. Saya pikir betul apa luar biasa terus? Udah pasti enggak, betul enggak? Wah, tapi jangan jadi jawabnya salah lagi gitu saudara ya. Intinya kita punya cerita di dalam hidup kita. Kita pernah mengalami suka, kita mengalami duka juga. Kita mengalami kemenangan tapi kita juga mengalami pergumulan juga. Dan setiap kita mengalami itu. Tetapi yang indah adalah apapun keadaan kehidupan yang sedang saudara jalani, selalu Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, kita punya cerita mengenai hidup kita. Dan hari ini saya mau ajak kita lihat cerita dari kehidupan seseorang yang bernama Maria. Nah, karena Maria ini begitu banyak di Alkitab. Coba sekarang di ruangan ini ada nggak yang namanya Maria? Ada ya. Maria ini supaya bisa dibedakan dengan Maria yang lain, diberi nama Maria Magdalena. Nah, Magdalena ini bukan nama bukan famnya gitu loh. Bukan, tapi Magdalena ini menggambarkan dari mana Maria ini berasal. Karena Maria ini berasal dari sebuah kota di tepi barat laut Galilea yang namanya Magdala. Jadilah namanya Maria Magdalena. Maria Magdalena punya masa lalu yang sangat menyakitkan.
punya masa lalu yang sangat tidak enak, menghancurkan dia. Dan masa lalu yang tidak enak ini bukan sepenuhnya karena dia, karena ada faktor luar yang melakukannya terhadap dia. Tetapi kita akan melihat bagaimana orang yang punya masa lalu yang sangat menyakitkan dan menghancurkan, kemudian menjadi salah satu murid Yesus yang disebut di keempat Injil. Nama Maria Magdalena disebut di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kembali sebentar ke latar belakang kehidupan Maria Magdalena. Kita lihat Lukas 8 untuk menggambarkan bagaimana Maria Magdalena. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 rasul bersama dia. Demikian juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Dari latar belakangnya Maria Magdalena dikatakan pernah dikuasai oleh 7 roh jahat. Menunjukkan pasti sangat menderita dia. Sampai dia pasti mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental yang sangat berat. Dan saudaraku, dari ensiklopedia, dari konkordansi, dari sejarah yang kami baca, kami siapkan ini sama-sama dengan Pak Yesi. Gangguan mental ini, dia kemasukan 7 roh jahat ini bukan karena dosa dia, bukan karena dia sengaja berbuat dosa, tetapi akibat dari pelecehan seksual yang berkali-kali dia alami dari prajurit Roma. Makanya saya katakan tadi dari faktor eksternal, dia nggak mau. Dan kalau dikatakan 7 roh jahat berarti berkali-kali. Jadi akhirnya masuk 1 roh jahat. Terus masih dilakukan, datang lagi roh jahat yang lain. Demikian sampai ada 7. Tapi kabar baiknya, kemudian ia bertemu dengan Yesus. Dan Yesus membebaskan Maria sepenuhnya dari roh-roh jahat tersebut. Menyembuhkannya dari gangguan jiwa dan gangguan mentalnya tersebut. Ini real, ini nyata saudara. Cerita ini nyata. Artinya maksud saya bisa terjadi juga sekarang di dalam kehidupan kita. Bisa saudara dan saya alami juga. Kita bisa mengalami satu trauma yang akibatnya kita jadi diganggu roh jahat. Dan trauma itu makin berat, ada lagi roh jahat yang mengganggu kita sampai mental kita terganggu, jiwa kita terganggu saudara. Yang saudara tahu bahwa trauma, pelecehan seksual, dosa, okultisme, betul-betul bisa membuat kita diganggu oleh roh jahat. Ini bukan topik yang mau kita bicarakan hari ini, mungkin sekali-sekali perlu Pak Yesi kita khotbah tentang, masa khotbah tentang roh jahat, khotbah harus tentang Yesus. Amin. Tapi maksud saya roh jahat itu real, bukan main-main gitu loh. Tapi Yesus mengalahkan semua itu. Amin. Jadi di satu sisi roh jahat itu begitu real dan seringkali masuk menjadi celah yang masuk dalam kehidupan seseorang karena ada trauma yang terjadi. Gitu. Karena ada pelecehan, ada dosa, ada okultisme atau apapun juga. Tetapi tetap kabar baiknya adalah Tuhan dapat dan Tuhan mau membebaskan dan menyembuhkan kita. Ada orang yang tidak tahu dia diganggu oleh roh jahat. Tetapi juga ada orang yang dia sadar, dia tahu. Dia menderita bahwa dia diganggu oleh roh jahat. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara, jika saudara diganggu oleh roh jahat, jika saudara mengalami masalah dengan mental, dengan kejiwaan yang disebabkan oleh ini. Saya tidak katakan semua gangguan kesehatan mental disebabkan oleh roh jahat, tidak.
Tidak demikian. Tapi jika ada dari saudara yang saat ini tahu saudara sedang mengalami ini, gangguan dari roh jahat yang menyiksa saudara, saya mau mengatakan kepada saudara, Yesus bisa, Yesus mau, dan saudara bisa dibebaskan sekarang oleh Yesus. Dan Maria mengalami itu. Perjumpaannya dengan Yesus membuat dia dibebaskan dari roh jahat, membuat dia disembuhkan. Setelah dibebaskan, Maria Magdalena kemudian menjadi murid setia Yesus. Dan di Lukas 8 ayat 3 dinyatakan bagaimana Maria ini bersama perempuan yang lain mendukung pelayanan Yesus. Malah secara spesifik dikatakan mendukung pelayanan Yesus dengan harta mereka. Jadi mulai terlibat di dalam pelayanan, ikut bersama-sama Yesus, melayani bersama-sama dengan Yesus. Dan bagaimana pelayanannya bersama dengan Yesus? Apakah mengikuti Yesus melayani selalu indah, selalu luar biasa? Ditepuk tangani oleh orang, didatangi oleh orang, dilulukan oleh orang? Pengalaman Maria ternyata tapi tidak demikian. Mungkin di awalnya ada cerita. Dia melayani Yesus, mengikuti Yesus, kemudian begitu banyak orang datang mengerumuni, mengeluh-elukan begitu ya. Tetapi akhirnya kita tahu bukan? Bahwa ternyata melayani Yesus juga enggak jadi jaminan pelayanannya pasti selalu enak. Tidak seenak yang diperkirakan saudara. Anak kemudian Yesus disalib kan? Maria ada waktu Yesus disalib saudara. Kemudian Yesus mati. Yesus dikuburkan. Maria menyaksikan penguburan Yesus. Dia lihat jenazah Yesus ditaruh di gua dan dikuburkan. Nah, semua ini membuat Maria kembali menjadi sangat berduka dan hatinya jadi hancur lagi saudara. Di Lukas 23 ayat 55 dan 56 dikatakan Maria Magdalena dan perempuan yang lain melihat jenazah Yesus dikuburkan. Setelah itu, di dalam keadaan patah semangat, mereka pulang untuk menyiapkan rempah-rempah dan minyak wangi yang nanti mau dibubuhkan di jenazah Yesus. Nah, kita lihat ayatnya sekarang, itu ceritanya, latar belakangnya. Kita lihat dari Yohanes 20 mulai ayat 1. Jadi setelah mereka pulang, mereka mulai menyiapkan minyak wangi, rempah-rempah, begitu ya, untuk dibubuhkan di jenazah Yesus. Lalu dikatakan di ayat 1 Yohanes 20. Pada hari pertama minggu itu, nah ini adalah hari ketiga setelah Yesus dikubur. Ya. Jadi pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ternyata apa? Ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Kosong kuburnya. Sehingga dia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Yang kemudian kita tahu siapa ini? Yohanes. Jadi ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan Yohanes dan berkata kepada mereka, ini kata-katanya Maria nih ya, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Terus dua orang ini, Petrus dan Yohanes, lari ke kubur, masuk ke dalam kubur dan betul mereka lihat kuburnya kosong. Lalu keduanya keluar pulang. Nah Maria Magdalena yang mendampingi mereka pergi ke kubur. Dia tidak ikut pulang. Dia tetap di pintu kubur tersebut. Di ayat 11, kita langsung ke ayat 11. Jadi setelah dua orang ini lihat kuburnya kosong dan pulang. Dikatakan begini, namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan ini dia, tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih. Yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya.
Dan kata malaikat itu kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dan jawab Maria, jawabannya sama dengan jawaban yang dia berikan waktu dia memberitakan kepada Petrus dan Yohanes. Kata-katanya kepada malaikat itu adalah begini, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." 2 kali dia ngomong begini. Betul ya? Sesudah berkata demikian, dikatakan begini, Maria ini menoleh ke belakang, dia merasa melihat seseorang di belakang, ada orang kayaknya di belakang gitu ya. Jadi sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan dikatakan dia melihat siapa? Yesus. Tapi dia nggak lihat itu sebagai Yesus. Jadi dikatakan begini, ia menoleh ke belakang, melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Coba saudara, udah hadap-hadapan sama Yesus, dia nggak sadar itu Yesus. Bukan cuma hadap-hadapan dengan Yesus, karena kemudian Yesus berkata kepadanya di ayat 15, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Somehow Maria menyangka orang itu penjaga taman. Udah ketemu Yesus, Yesus bicara sama dia, tetap dia gak kenal loh. Maria menyangka orang itu penjaga taman lalu berkata kepadanya, "Tuhan, nah jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Sedikit berbeda kalimatnya tapi isinya sama kan? Maria mengatakan ini 3 kali saudara. Kepada Simon dan kepada Petrus dan Yohanes dia katakan ini. Kemudian kepada malaikat dia katakan ini. Kepada Yesus juga dia katakan ini. Artinya apa? Kita tahu kalau udah sampai 3 kali dia katakan artinya apa? Artinya inilah yang dia percaya. Inilah kepercayaan dia. Bahwa jenazah Yesus itu diambil orang. Dia gak tahu ada di mana. Dia gak tahu gimana cara menemukannya. Itu jadi keyakinan dia yang salah. Yang mengingatkan kita di dalam perjalanan kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang Kristen. Bisa gak Yesus datang ke kita gak sadari dia? Bisa loh. Bisa gak Yesus datang ke kita pikir dia tukang kebun? Karena ada satu kepercayaan yang salah tapi begitu ya kita yakini, kita pegang habis-habisan. Sehingga siapapun yang tanya ke kita itu jawaban kita karena itu yang kita percaya. Ayat 16, inilah breakthrough-nya. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Dan pada waktu Yesus mengatakan ini, memanggil dia dengan namanya Maria, baru saudara. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Baru dia kenal siapa pribadi ini. Dan kemudian Maria berlutut dan memeluk kaki Yesus. Makanya ayat 17 kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus." Maksudnya Yesus mau bilang, udah gitu loh. Karena Maria itu memeluk kaki Yesus sedemikian sampai apa? Saudara tahu maknanya apa? Saya gak mau kehilangan kamu lagi. Makanya Yesus mengatakan, udah jangan engkau memegang aku terus. Aku belum naik ke Bapa kok, aku masih akan di sini. Tenang-tenang aja gitu kira-kira. Tapi kemudian Yesus mengatakan, aku belum naik kepada Bapa, tetapi gitu ya. Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Dan Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, inilah dia keyakinan dia yang baru. Betul, 3 kali dia mengakukan keyakinan dia dan keyakinan itu salah. Tetapi dia pergi dan berkata kepada murid-murid dengan kata-kata, aku telah melihat Tuhan. Betapa menyedihkannya orang yang katanya Kristen, tapi sesungguhnya dia nggak pernah lihat Tuhan dalam kehidupan pribadinya. Aku telah melihat Tuhan.
Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Plus Maria sampaikan apa yang Yesus katakan kepadanya, disampaikan kepada murid-muridnya. Jadi saudaraku, Maria Magdalena adalah orang pertama yang didatangi Yesus setelah kebangkitannya. Dan orang pertama juga yang diberi mandat oleh Yesus untuk memberitakan berita kebangkitannya ini kepada murid-muridnya yang lain. Jadi kita ambil summary-nya. Proses perjalanan rohani yang dialami oleh Maria Magdalena. Setelah dia dibebaskan dari 7 roh jahat. Begitu ya, dibebaskan dari masa lalu yang tidak enak. Dia melakukan pelayanan, tetapi ternyata pelayanan mengecewakan. Dan tampaknya kelihatannya pelayanan yang dia lakukan berakhir dengan kekalahan. Kan Yesus mati akhirnya dikubur. Itu kan yang terjadi. Sehingga Maria sangat berduka dan berputus asa. Dia berduka dan berputus asa bukan karena roh jahat lagi. Dia berduka dan berputus asa di tengah-tengah pelayanannya, saudara. Karena pelayanan ternyata tidak seindah yang dia pikir. Karena di dalam pelayanan kok Yesus mati, kok dia lihat Yesus dikubur. Saya mau mengatakan kepada saudara, kadang-kadang saudara mengalami ini di dalam pelayanan. Saudara mengalami hal yang tidak enak di dalam pelayanan. Tetapi apapun yang terjadi di dalam pelayanan saudara, saya mau saudara mengerti bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan saudara. Tuhan tetap akan merubah menjadi satu kebaikan, bahwa itu bukan endingnya saudara. Jangan menyerah karena saudara yang melayani terus kayaknya pahit di dalam pelayanan. No. Endingnya, jangan biarkan endingnya di situ saudara. Amin. Karena, jadi itu yang dialami oleh Maria kan. Tetapi kita tahu bahwa Yesus yang dilayani oleh Maria adalah Yesus yang bukan cuma mati dan dikubur kan. Yesus yang dilayani oleh Maria adalah Yesus yang bangkit dari kematian. Yesus yang hidup. Dan Yesus yang, makanya saudara segera setelah bangkit, yang pertama kali didatangi oleh Yesus adalah Maria. Yang sedang berduka dan putus asa. Yang pertama kali didatangi langsung Maria. Karena Yesus mau kasih tahu kepada kita bahwa Yesus bukan cuma bisa bebaskan Maria dari roh jahat. Karena Yesus mau beritahu kepada Maria dan kepada kita bahwa Yesus bukan cuma mau jadikan Maria pengikut. Bukan cuma itu. Yesus bukan mau memanfaatkan Maria. Karena Yesus mau beritahu Maria yang pertama didatangi. Karena dia tahu keadaan Maria. Dan dia mendatangi Maria di tengah-tengah keputusasaannya. Di tengah-tengah dia perlu Yesus datang kepada Maria. Bayangkan saudara, kalau Yesus bangkit, sebetulnya pertama kali dia mau nampakkan diri ke siapa? Dia mau pamer, dia mau show off, dia langsung nampakkan diri di tengah orang banyak aja, betul gak? Dia mau balas dendam, dia mau buktikan bahwa yang menyalibkan dia itu salah. Dia menampakkan diri aja. Dia bisa menampakkan diri pertama kali ke Pontius Pilatus. Kenapa enggak? Betul enggak? Atau kepada orang yang menyalibkan dia. Kenapa enggak? Atau kepada orang Farisi. Kenapa tidak? Tetapi Yesus peduli. Peduli dengan pribadi, dengan orang. Dan bahkan jadi begitu dia bangkit, yang ada di dalam pikiran dia, di dalam hatinya adalah ada seorang muridnya yang kecewa dengan pelayanan. Dan orang ini putus asa, orang ini patah semangat. Jadi pertama aku bangkit, aku datangi dulu dia. Aku mau beritahu dia bahwa aku mengasihi dia, bahwa aku peduli dengan dia. Aku bukan cuma memanfaatkan dia sebagai murid, sebagai pengikut. Aku tidak memanfaatkan hartamu, tapi aku peduli sama kamu. Dan Yesus panggil Maria kan. Nah, Pak Yesi kebaktian 1. Saudara perlu dengar juga kebaktian 1 khotbahnya nanti melalui YouTube. Pak Yesi katakan, Yesus tidak panggil Maria, hai wanita. Bisa gak dia panggil gitu? Bisa. Tapi enggak, dia panggil spesifik namanya Maria. Yang menyatakan betul-betul kepedulian Yesus dan kasih Yesus kepada pribadi Maria. Yang menyatakan bahwa Yesus betul-betul mengenal Maria secara pribadi. Dan kalau Yesus panggil saudara, dia gak pernah panggil saudara, hei kamu.
Aduh sorry banget, saya sering kali begitu. Karena saya lupa namanya siapa. Jujur ya, ini kelemahan saya. Saya bisa doain orang, sambil doa saya sambil pikir ini namanya siapa yang saya doain. Lupa saya. Tapi Yesus tidak demikian. Kalau dia ingat nama Maria, dia juga ingat nama saudara. Satu per satu saudara. Dia tahu luka yang saudara alami. Saya tidak tahu apakah saudara mengalami luka karena dari luar. Karena perlakuan dari luar yang membuat saudara sakit. Atau saudara mengalami luka karena dosa yang saudara lakukan. Atau saudara mengalami luka karena pelayanan yang saudara lakukan. Yesus peduli, Yesus tahu, dia panggil namanya. Dia panggil nama saudara. Sehingga respons Maria kan itu dia. Dia langsung berlutut, dia langsung memeluk kaki Yesus. Dia langsung kenali Yesus. Dia berlutut, dia peluk kaki Yesus. Dan yang juga penting, melalui peristiwa ini, keyakinan Maria yang terus menerus dia katakan 3 kali. Apa tadinya keyakinannya? Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Terus-terus dia katakan itu. Tetapi kemudian dia tahu bahwa keyakinannya salah dan keyakinannya berubah. Jangan kita punya keyakinan hanya karena pengalaman, saudara. Jangan pengalaman membentuk belief. Oh ini jadinya. Enggak. Biarlah kebenaran yang membentuk belief kita. Yang membangun kepercayaan kita. Yaitu firman Tuhan. Saya gak peduli saudara dikecewakan orang berapa kali. Jangan bangun keyakinan bahwa hidup saya cuma akan mengalami kekecewaan. Tidak, karena firman Tuhan tidak bilang begitu. Walaupun pengalamannya kayak begitu. Wah pelayanan udah deh, gak ada gunanya. Pelayanan selalu menyakitkan. No, pengalaman saudara begitu, tapi kebenaran tidak mengatakan begitu. Dan Maria berubah dari orang yang punya keyakinan yang salah ini yang tadi saya katakan 3 kali. Menjadi keyakinan yang kemudian dia pergi, dia memberitakan keyakinannya itu, betul gak? Dia pergi, dia beritakan pertama kali, dia sampaikan kepada murid-murid yang lain. Yaitu inilah keyakinan yang ilahi, aku telah melihat Tuhan. Aku udah ketemu Tuhan. Betul aku mengalami hal yang tidak enak. Betul aku sempat punya keyakinan yang salah. Tapi kemudian aku ketemu Tuhan. Dan Tuhan memberi keyakinan yang baru kepadaku. Bahwa, ini yang kedua saudara. Tadi kan dikatakan, yang diberitakan kepada murid-muridnya, dia katakan aku telah melihat Tuhan. Dan kemudian dikatakan kepada murid-muridnya oleh Maria adalah apa yang dia dengar. Yesus bilang ke dia. Kalau menurut saya, yang dia sampaikan kepada murid-muridnya, apa yang dia dengar Yesus sampaikan ke dia adalah apa, tahu gak? Dia panggil saya pakai namanya, saya loh. Dia panggil saya dengan nama saya. Dan peristiwa ini membuat Maria Magdalena dari sejarah Alkitab, sejarah kekristenan. Maria ini dianggap sebagai rasul bagi para rasul. Karena dia orang pertama yang memberitakan kebangkitan Yesus kepada rasul-rasul Kristus. Rasul bagi para rasul. Di tradisi gereja ortodoks Yunani Timur dikatakan, menurut tradisi mereka, ini tidak ada Alkitab, tapi tradisi gereja timur mengatakan Maria kemudian pergi menginjili bersama dengan Yohanes ke Efesus. Di dalam tradisi Katolik Barat, saudaraku, yang mereka percaya Maria kemudian pergi memberitakan Injil di satu daerah di Perancis sampai dia meninggal, dia dikubur di Perancis. Itulah yang terjadi dengan Maria Magdalena yang pernah kerasukan 7 roh jahat. Itulah yang terjadi dengan Maria yang pernah dikecewakan dengan pelayanannya. Dan bagi saya, Maria Magdalena adalah contoh transformasi yang Yesus lakukan dalam hidup seseorang. Dan saya mau mengatakan, mungkin jika ada saudara yang mengalami penderitaan mental, penderitaan kejiwaan, Tuhan bisa sembuhkan saudara.
Dia sembuhkan Maria, dia juga bisa sembuhkan saudara. Dia bukan cuma sembuhkan Maria, dia ubah tujuan hidup, masa depan Maria. Sehingga Maria menjadi orang yang penuh dengan keyakinan ilahi dan memberitakan Injil itu. Aku udah melihat Tuhan. Dan Tuhan itu, waktu aku putus asa, panggil aku pakai namaku loh. Jadi bagaimana perjalanan rohani saudara? Bagaimana perjalanan rohani kita semua? Izinkan saya bertanya, apakah saudara sedang terikat sesuatu? Mungkin saudara diganggu. Saya gak mau cemas aja terus. Saya gak mau khawatir aja terus. Saya gak mau takut aja terus. Adakah hal-hal yang mengikat saudara, yang membelenggu saudara sehingga saudara tidak bisa keluar dari situ? Yesus mau, bisa, mau, dan dia akan bebaskan saudara dan berikan kehidupan yang baru kepada saudara. Pun jika ada dari kita yang, karena roh jahat itu real, kita diganggu oleh roh jahat. Izinkan Tuhan membebaskan saudara pada hari ini, pada saat ini, dari roh jahat yang mengganggu saudara. Saudara, kita ditetapkan untuk menginjak-injak roh jahat, bukan dikuasai oleh roh jahat. Saya tidak peduli apa alasannya, apa sebabnya. Mungkin trauma, mungkin orang lain buat. Tetapi saudara ditetapkan untuk menikmati kebebasan yang dari Tuhan. Yesaya 61, Pak Yesi juga khotbahkan di kebaktian pertama. Kabar baik yang diberitakan membebaskan dari tawanan, keluar dari penjara. Kalau saudara merasa saudara diganggu oleh roh jahat, ini harinya Tuhan akan membebaskan saudara. Kalau saudara dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, atau apalagi ya, rasa tidak aman yang kelihatannya mengikat saudara dan saudara gak bisa keluar dari situ. Ini harinya, ini waktunya. Yesus bebaskan Maria, Yesus juga mau bebaskan saudara. Kalau kita punya keyakinan yang sempat salah, mari datang kepada Yesus, lihat Yesus. Dan biar dia mengubah keyakinan kita. Kembali lagi, keyakinan tidak dibangun dari pengalaman. Jangan pernah biarkan itu saudara. Izinkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan membangun keyakinan hidup kita. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara tahu jika saudara merasa perlu dibebaskan dari ikatan, apapun juga itu ikatannya. Saya cuma minta satu, saudara taruh tangan saudara di hati saudara. Orang lain gak akan lihat. Saudara taruh tangan saudara di hati saudara dan saudara setuju dan berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, Kau adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Aku ditetapkan untuk menikmati kehidupan yang bebas bersama dengan Engkau. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebaskan aku dari keterikatanku, dari ikatan yang mengikat aku, dari belenggu yang membelenggu aku. Tuhan, aku berdoa pada saat ini untuk anak-anak-Mu yang menaruh tangannya di hati mereka, Tuhan. Yang terganggu, yang tersiksa oleh roh jahat, tersiksa oleh kuasa kegelapan, yang tersiksa oleh perasaan tidak aman, kekhawatiran, kecemasan, rasa rendah diri, dan hal yang tidak dari Tuhan yang begitu menguasai mereka. Aku putuskan ikatan pada saat ini di dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus putus. Dan aku katakan siapapun yang terikat, Engkau bebas. Tuhan, Engkau membebaskan orang-orang ini. Engkau mengeluarkan dari tahanan, mengeluarkan dari penjara. Anak-anak-Mu ini bebas di dalam nama Yesus. Anak-anak ini bebas oleh darah anak domba Allah. Di dalam nama Yesus. Terima kebebasan saudara. Percaya itu. Terima kebebasanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa, aku mengucap syukur. Aku percaya Engkau sudah membebaskan anak-anak-Mu. Tidak ada lagi kekhawatiran atau kecemasan terus mengikuti kami. Kami bebas dari semua itu. Dan aku berdoa Engkau mengisi hidup kami dengan kehidupan yang daripadamu. Dengan damai sejahtera-Mu, dengan kekuatan-Mu. Dengan sukacita-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang berdoa seperti tadi itu, izinkan saya mengatakan, mendeklar. Aku berdoa biar Roh Kudus memenuhi anak-anak-Mu ini. Penuhlah saudara dengan Roh Kudus. Penuhlah saudara dengan sukacita Tuhan. Penuhlah saudara dengan damai sejahtera Tuhan. Tuhan sudah membebaskan saudara dan Tuhan memenuhi saudara dengan rohnya. Di dalam pikiran saudara, di dalam hati saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Dan Tuhan, aku juga mau berdoa untuk kami yang pada saat ini tertekan, depresi, patah semangat, putus asa. Adakah saudara yang dalam keadaan seperti itu pada saat ini? Tertekan, depresi, patah semangat, putus asa. Datang kepada Yesus dan izinkan Yesus memanggil namamu. Dan izinkan Yesus mengatakan kepadamu, ayo datang kepadaku. Kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Biar kami datang kepada Engkau Tuhan dan mendapatkan kelegaanmu. Kami dibebaskan dari depresi, dari tekanan, dari patah semangat, dari keputusasaan. Di dalam nama Yesus. Dan aku berdoa pada saat ini Tuhan, bagi kami yang sempat memiliki keyakinan-keyakinan yang salah di dalam hidup kami. Mari bertobat, mari datang kepada Tuhan, mari katakan, Tuhan, aku akui keyakinanku ini salah ternyata. Aku mau datang kepadamu, aku melihat kepadamu, dan Tuhan, Kau berikan keyakinan yang baru kepada kami. Aku berdoa Tuhan, Engkau ganti keyakinan yang salah itu dengan keyakinan ilahi, keyakinan yang dari Tuhan, keyakinan yang dari firman Tuhan yang memenuhi setiap kami di dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah keyakinan-keyakinan yang salah sekarang kami buang, pergi dari hidup kami di dalam nama Yesus. Pergi dari hati kami, pergi dari pikiran kami, dan kami mau ganti dengan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari bangkit berdiri saudara. Yuk tim musik. Kita nyanyi deh ya lagu ini ya, I surrender all. Mari kita serahkan semua kepada Tuhan, amin. Tuhan, Engkau hadir di dalam ruangan ini. Engkau berbicara kepada setiap kami secara personal. Tuhan, kami mau bawa semua kekhawatiran, ketakutan, kecemasan atau apapun juga kepada Engkau. I surrender all. I surrender all. Silakan. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Sing, I surrender. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Sing, I surrender. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Sing, all to Jesus. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. All to Jesus, all to Jesus I surrender.
Humbly at his feet. Humbly at his feet. Worldly pleasures all forsaken. All forsaken. Take me, Jesus. Take me now. I surrender all. I surrender all to Jesus. Blessed Savior, I surrender. Oh, we sing, I surrender all. Surrender all. I surrender all to Jesus. I surrender. Make me Savior, holy. Call on the Holy Spirit. Let me feel the Holy Spirit. Truly know that Thou art mine. Oh, we sing, I surrender all. Oh, I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender. One more time, we sing it out with heart. Sing, I surrender all. I surrender all to Jesus, to Thee, my blessed. Oh, we surrender it all to You, Lord. Oh, I surrender Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Amin.